Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo momis, gimana nih keadaannya di akhir Januari nih moms? Bagi yang udah gajian mungkin udah mulai aman ya moms ya, dompetnya udah diisi-isi lagi, terus disusun lagi anggarannya untuk bulan Februari. Tapi nih buat gajiannya yang akhir bulan banget atau di awal-awal bulan ya, di tanggal 1, tanggal 2 kayak gitu, harus bersabar beberapa hari lagi, disabarin ya anggaran-anggarannya. Semoga sisa-sisa budget yang ada di dompetnya cukup sampai menjelang gajian beberapa hari lagi ya moms. Sama nih kayak aku juga, dompetnya udah irit banget. Jadi ini tuh kemarin juga udah aku pisah-pisahin kan uang-uang 2000-an dari sisaan belanja. Terus dapat rezeki lagi, ternyata aku tuh sempat simpan uang 2000-an, cuman belum aku warnain gitu ya. Jadi sekalian juga aku mau cek-cek dompet. Ini yang dompet kecil ini tuh biasanya dompet yang aku bawa kemana-mana. Jadi biar lebih gampang gitu ya, aku cuman bawa dompet ini yang kecil aja, terus kartu yang dibutuhkan gitu aja moms. Karena masih banyak nih teman-teman atau momis yang sering bertanya soal dompet atau binder-binder buat nabung itu ya. Jadi ini nanti aku sematkan di kolom komentar ya, biar gampang melihat atau ngecek link untuk pembelian produk-produk atau perlengkapan nabung yang aku pakai ini ya moms ya. Sebenarnya di dalam description box itu ada, cuman karena terlalu banyak mungkin momisnya agak pusing ya nyarinya. Nanti aku sematkan juga di kolom komentar ya moms. Ini juga aku sekalian mau kumpulin uang receh. Jadi kalau kembalian receh itu nggak aku biarin atau tergeletak di mana-mana. Di sini tuh aku kumpulin. Nah biasanya kan teman-teman atau momis nih yang banyak juga cerita atau curhat soal susah ngumpulin uang 2000-an gitu ya, karena uangnya dipakai uang jajan, buat parkir, buat ini itu gitu kan. Nah kalau misalkan aku pribadi untuk mengakalinnya gitu ya, uang jajan itu kan kita udah bikin budget ya moms ya. Tiap bulan kita punya budget jajan istri, jajan anak, atau buat apapun gitu kan. Jadi uang jajannya diambil pakai uang dari situ ya, dari budget yang sudah kita bikin. Sedangkan untuk parkir, nah inilah manfaatnya atau gunanya uang receh tadi ya, uang koin-koin yang 500.000, yang 500 perak atau 1000 perak, atau bahkan yang 100 perak atau 200 perak itu aku solatif menjadi 1000, 2000 gitu moms. Jadi akhirnya uang recehan itu pun juga bisa kepake ya buat Pak Ogah, buat parkir gitu kan. Jadi bermanfaat juga uang recehannya dipakai. Nah jadi sehingga memudahkan aku untuk bisa nabung challenge 2000 gitu moms. Oke ini lanjut, karena kemarin itu kan untuk nabung 2000-an itu karena sudah selesai ya untuk challenge ketiganya. Ini aku mau nabung lagi, mulai lagi dari awal untuk keempat kalinya aku nabung challenge 2000-an ini. Jadi aku pakai template yang sudah tersedia aja gitu ya, nggak ribet lagi bikin kolom. Jadi template ini pun momis bisa dapatkan ya, nanti linknya di Shopee, di kolom komentar maksudnya. Kenapa sih harus pakai template kayak gini? Kenapa nggak harus langsung ditabung aja masuk ke dalam celengan gitu, nggak perlu dicoret-coret, diwarna-warnai. Nah mungkin di sini tuh punya cara-cara tersendiri gitu ya buat kita semua. Kita tuh lakukan aja semuanya yang bikin kita enjoy gitu loh. Kalau misalkan kita tuh enjoynya pakai celengan biasa atau celengan tradisional seperti celengan biasa gitu ya yang tertutup, nggak harus ditulis-tulis ya silahkan. Cuman karena aku tuh di sini tuh menjalankan sesuai dengan keenjoyan aku. Maksudnya pilih nabung itu yang enjoy, yang gimana rasanya kita seneng gitu. Karena menurut aku mewarnai setiap kolom demi kolom itu adalah suatu kebahagiaan atau suatu kepuasan kalau kita tuh bisa nabung gitu, walaupun nabungannya receh lagi ya. Itu makanya sekarang itu banyak banget template nabung yang bikin kita tuh makin senang atau makin gemar lagi nih untuk nabung. Karena dengan mewarnai satu template aja tuh
bikin kita tuh wah akhirnya aku bisa nabung, walaupun nabungnya tuh masih receh gitu kan. Tapi itu tuh adalah salah satu bentuk cara kita nabung tuh biar enjoy gitu moms ya. Karena nggak ada lagi unsur paksaan, nggak ada lagi unsur yang bikin kita tuh jadi males nabung. Pokoknya intinya pilih metode nabung yang menyenangkan buat kita masing-masing ya moms. Oke lanjut ini ke bagian kita mau bikin anggaran buat bulan Februari nih moms. Nah karena di bulan Januari itu kan anggarannya masih stabil ya. Dan qadarullah di bulan ini tuh banyak banget pengeluaran yang harus aku keluarkan. Jadi akhirnya di bulan ini tuh aku bikin anggaran baru, anggaran yang nggak mengikuti anggaran bulan lalu. Untuk di bulan ini tuh banyak budget atau banyak kategori kebutuhan itu tuh aku kurangkan budgetnya gitu. Nah inilah fungsinya kita tuh bikin budgeting tuh sesuai dengan anggaran gitu ya, dan kebutuhannya mungkin bisa kita geser-geser sesuai dengan kebutuhannya masing-masing atau prioritasnya masing-masing gitu moms. Tapi untuk kali ini tuh biasanya kan untuk saving aku tuh selalu menganggarkan ya di setiap bulan, biasanya setelah gajian itu tuh langsung ditabung sekitar 10-20% pendapatan ditabung. Tapi qadarullah untuk di bulan ini tuh harus ada yang dikurangkan. Jadi untuk bulan Januari ini tuh aku skip dulu untuk nabung. Nanti nabungnya mungkin dari pendapatan sampingan aku ya. Kalau misalkan ada rezeki nih nanti bakal ditabung sendiri dengan pendapatan aku sendiri gitu loh moms. Ya intinya mudah-mudahan ya rezeki kita tuh berapapun pendapatannya, kita tuh belajar bijak untuk mengelolanya gitu. Selain belajar bijak juga belajar menahan atau mengontrol keinginan kita, belajar memilah mana kebutuhan dan mana keinginan gitu moms. Dan ini juga termasuk buat diri aku sendiri sih. Oke baik, seperti biasa untuk kategori budgeting yang biasanya aku pakai itu menjadi 3 gitu ya. Aku klasifikasikan menjadi 3 bagian. Pertama itu ada saving, di sini tuh ada sedekah, tabungan pendidikan anak-anak, terus juga untuk dana darurat. Tapi nominalnya di sini tuh aku kurangkan gitu ya. Tadinya tabungan pendidikan itu setiap bulan 500.000, di sini aku kurangkan menjadi 300.000. Terus juga untuk dana darurat biasanya 300.000, di sini aku pisahkan atau aku sisihkan menjadi 200.000. Selanjutnya untuk fixed expense atau pengeluaran tetap setiap bulannya tuh nominalnya sama. Di sini tuh aku kumpulkan menjadi satu gitu ya, biar nggak kelupaan nanti pada saat kewajibannya itu harus dibayarkan. Seperti cicilan KPR, terus biaya sekolah anak-anak, ada les, ada SPP, terus untuk listrik, terus ada juga internet. Dan di sini tuh ada tabungan sekolahnya Abang Dehan serta untuk kewajiban atau keamanan lingkungan di perumahan ya. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa kategori, semuanya aku kumpulkan menjadi satu selama dia itu kewajiban yang harus dibayarkan, biar nggak kelupaan gitu ya moms ya. Jadi dikumpulin dulu nih jadi satu. Menurut aku cara kayak gini tuh paling efektif sih selama yang aku jalankan dan metode yang pernah aku jalankan selama ini ya. Kalau udah kewajibannya tuh kita gabungin semuanya jadi satu, insya Allah nggak ada yang kelupaan. Jadi nanti pada saat pendapatan atau pada saat gajinya udah di tangan nih, kita bayarkan dulu kewajibannya. Setelah itu nanti sisanya baru dipakai buat kebutuhan. Jangan kebalik, uangnya dipakai dulu buat kebutuhan, buat jalan-jalan, buat beli ini itu. Tapi ternyata kita malah lupa kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Jadi mending didahulukan dulu kewajiban-kewajibannya moms ya. Untuk kebutuhannya tuh nanti fleksibel sesuai dengan sisa budget yang ada gitu. Nah di sini tuh untuk variable expense atau kebutuhan sehari-hari ya, untuk biaya operasional gitu ya moms ya, untuk biaya makan, belanja bulanan, terus di sini juga ada listrik, gas yang kayak gitu ya. Baru itu tuh sesuai dengan sisa budget yang ada. Kalau aku sendiri kategorinya nggak banyak ya moms ya. Di sini hanya untuk belanja bulanan, belanja mingguan itu belanja sayuran gitu ya maksudnya. Kemudian ada untuk jajan anak-anak, ada untuk susu anak-anak, terus jajan aku sendiri, dan terakhir untuk gas dan galon. Jadi kategorinya nggak begitu banyak ya. Pokoknya sesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing di rumah ya moms ya.
Dan ini juga aku bikin budgetnya tuh agak diperbarui dari bulan-bulan sebelumnya. Karena seperti yang aku sampaikan di awal video tadi, kalau sekarang itu budgetnya tuh sedang berkurang gitu ya moms ya. Jadi di sini tuh banyak yang aku press banget. Ya pasti setiap bikin anggaran ini tuh selalu didoakan ya. Mudah-mudahan di sini tuh aman, lancar sampai bulan gajian berikutnya. Nggak ada yang boncos, nggak ada yang menghutang ke sana ke sini gitu. Amin. Semoga momis-momis juga ya anggaran yang udah dibikin mudah-mudahan lancar gitu sampai akhir bulan. Dan buat momis nih yang masih belum pernah bikin budget ya untuk kebutuhan atau untuk keuangan keluarganya, coba dulu deh dengan cara yang sederhana. Gampang banget bisa ngikutin seperti aku ini ya, yang udah rasanya paling sederhana banget metodenya. Jadi misalkan kalau sudah dapat gaji, di situ tuh ditabung dulu. Kalau nggak bisa nabung pakai challenge nabung gitu ya, minimal kita tuh belajar nabung pada saat awal gajian. Jadi kalau bisa tabungannya itu tuh uangnya, kalau nggak bisa pegang uang cash, bisa kita simpan uangnya tuh di rekening aja dengan rekening terpisah dari rekening gaji ya, biar nggak kecampur dan terlihat terkumpul uang yang sudah kita pisahkan gitu loh moms. Nah setelah bisa nabung nih sekitar 5, 10, 15% dari nilai gaji, baru nih setelah itu tuh kita tulis semua kewajiban-kewajiban bulanan rutin yang kita bayarkan. Tulis semuanya, jangan sampai ketinggalan. Baru deh itu yang kita tunaikan ya setelah kita dapat gaji. Nah sisanya dari gaji itu tuh baru kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk operasional kehidupan ya. Untuk masak, beli bahan makanan, beli sabun-sabunan. Di situ baru kita sesuaikan budgetnya dari sisa gaji yang udah tadi kita jalankan untuk kewajibannya. Terus udah kita tabung di awal gitu moms. Jadi gimana? Sederhana kan caranya? Baik, untuk sekarang ini bikin anggarannya udah selesai. Soal gajiannya nanti sih kalau aku sih di tanggal akhir bulan banget atau di tanggal 1 ya moms ya. Jadi nanti di next video baru deh untuk video gajiannya ya moms. Oke, sekian dulu ya dari aku, dan mohon maaf nih masih banyak banget kekurangan di video ini. Minta maaf ya momis ya kalau ada salah-salah kata juga. Kalau gitu aku pamit momis. Assalamualaikum.